Oke, saya izin share screen. Oke. Saya mau mengawali, sudah nampak teman-teman sekalian? Oke, baik. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Matur suwun, terima kasih Pak Andre. Berkenan kembali menemani memoderatori pertemuan ini. Matur suwun, terima kasih adinda saya yang berkenan saya tembak untuk menemani pula dalam kesempatan kali ini, dan tentu saja para peserta proses pertemuan kali ini yang insya Allah senantiasa sehat dan berbahagia. Izinkan saya alih-alih untuk menjelaskan langsung menjelaskan apa gambaran buku, ingin ingin menyampaikan isi buku tetapi dalam bentuk lain. Jadi saya hendak menceritakan kurang lebih isi bukunya seperti ini, tetapi kemudian saya memaparkannya dengan bentuk lain dalam pendekatan lain. Boleh ya Pak Andre ya? Ya, silakan. Jadi teman-teman, Bapak Ibu sekalian, para peserta, mari menjawab di chat room, di chat box nanti secara singkat pilihan-pilihan jawaban dari pertanyaan dari berbagai jawaban dari pertanyaan berikut ini. Jadi ini hal-hal yang sesungguhnya nanti hendak saya sampaikan, inilah yang ada kurang lebih dalam buku, hal-hal seperti itu. Baik, nomor 1, monggo dijawab. Renstra, perjalanan strategis disusun untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. 1, kita ada di mana. 2, kita mau kemana dan kapan mencapainya, serta bagaimana cara mencapainya. Manakah yang tepat dari pertanyaan di atas tersebut? Apakah kita akan memilih A untuk pertanyaan 1, 2 benar? Apakah B untuk 2 dan 3 benar? Apakah C untuk 1, 2, 3 benar? Monggo ditulis di chat box, tulis apakah A, B, C. Saya akan geser ke nomor 2. Ada 3 tahap utama dalam penyusunan Renstra, yaitu analisis situasi, penetapan tujuan, dan formulasi strategi untuk A, atau B, kalau kita memilih penetapan tujuan, analisis situasi, dan formulasi strategi, atau C, formulasi strategi, analisis situasi, penetapan tujuan. Monggo dipilih A, B, C. Jangan lupa Bapak Ibu cantumkan nomornya ya, jangan jawab hanya A, B, C, tapi 1, A, 2, C. Oh iya. Ya, nah. Baik. Nanti yang menang dapat apa, Bu? Yang benar. Ya, nanti yang paling benar semua hadiahnya ya Mbak Vera ya. Nomor 3, dalam melakukan analisis situasi ada cara penting yang kemudian kita akan pakai, yaitu apakah sintesis, monitoring, controlling, atau implementation, ataukah scanning, assessing, forecasting, monitoring, atau audit, assessing, controlling, monitoring. A, B, C. Ya, apapun jawaban, teman-teman sudah punya 33% kemungkinan untuk benar ya. Jadi tenang-tenang saja. Nomor 4. Proses penyusunan Renstra penting sekali dilakukannya dengan pendekatan CDMG. Jadi kemudian Renstra ini akan lebih membawa manfaat, lebih terpakai kalau nanti prosesnya dengan CDMG. Ini untuk pengenalan saja untuk filosofinya. Apakah CDMG itu A, Center Development Management Group, B, Consensus Decision Making Group, apakah C, Control Decision Monitoring Group, apakah D, Control Decision Making Group. A, B, C, D. Nomor 3. Nomor 4. Jawabannya cepat sekali ya, Bu Tias, mohon maaf. Ya. Bahkan ada yang pertanyaannya belum sampai sudah dijawab. Hebat semua. Baik. Dalam penyusunan Renstra karenanya dengan pendekatan tadi terus adalah CDMG, maka siapakah yang dianggap patut untuk menjadi peserta dalam CDMG itu adalah A, B, C, D, tetapi kecuali, saya mintakan kecuali. Apakah A, menguasai ruang lingkup permasalahan, pakar di bidangnya, sensitif terhadap aspirasi klien atau masyarakat, apakah B, visioner, mewakili top manajemen, pengambil kebijakan, ataukah C, masyarakat atau representasi masyarakat, pihak swasta, atau D, harus pejabat eselon, putra daerah, panitia penyusun Renstra. A, B, C, D. Silakan. Kita sekarang ke nomor 6. Di bawah ini pernyataan yang salah mengenai Renstra. A, Renstra mengatur tentang rencana program dan kegiatan, pihak yang bertanggung jawab, sumber daya yang dibutuhkan, indikator kesuksesan dari program dan kegiatan.
Renstra yang B biasanya menggambarkan integrasi banyak fungsi, ada levelnya, ada komponen dalam organisasi secara simultan. C. Renstra merupakan perencanaan jangka panjang yang harus diperjelas kembali dalam rencana operasional. D. Renstra berisi formulasi tujuan dan sasaran organisasi untuk menghadapi isu-isu dan permasalahan strategis serta menjamin perkembangan dan pertumbuhan organisasi. E. Proses penyusunan Renstra selalu melibatkan seluruh anggota organisasi tanpa terkecuali sebagai tim penyusun yang berpartisipasi secara penuh. Yang mana yang tidak tepat dari pernyataan A, B, C, D, E. Ini nomor 6. Sedikit lagi, ada 9 nomor. Ada 9 nomor saja. Ya, nomor cantik, saya suka angka 9. Nomor 7. Di bawah ini pernyataan yang salah mengenai urgensi Renstra. Menjelaskan hal-hal yang harus dilakukan oleh organisasi dalam menghadapi dan merespon harapan pelanggan atau masyarakat. Renstra tidak dapat direview dan diperbaharui atau direvisi. Renstra adalah perencanaan untuk mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang semakin kompleks. D. Renstra adalah bagian dari manajemen mutu organisasi. E. Renstra merupakan perencanaan bersifat visioner, tapi juga realistis dengan mengantisipasi masa depan yang diharapkan dan juga yang dapat dicapai. Ini nomor 8. Ini mohon ini nomor ini nomor 8 jadi ya, ini tadi 7, ini nomor 8. Berikut ini adalah pernyataan yang benar tentang faktor-faktor eksternal internal kecuali. Eksternalnya adalah kekuatan demografi, ekonomi, teknologi, politik, epidemiologi, sosial, lingkungan pesaing, komposisi pelanggan, reputasi pemasok atau kreditor. Internal, SDM, dana operasional, fasilitas sarana, sistem manajemen mutu, manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen produk layanan, fasilitas fisik, manajemen sistem informasi. C. Faktor internal dan operasional, fasilitas sarana prasarana, manajemen mutu, manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen produk layanan, pelanggan, penyandang dana. D. Faktor eksternal, situasi perekonomian, jumlah penduduk, tingkat pendidikan penduduk, aspek legal regulasi, pemanfaatan teknologi, kekuatan pemasok, pesaing, pelanggan, penyandang dana. A, B, C, D. Silahkan. Sudah 9 ya? Ini masih 8 atau 9? Ini 8. Kayak 9. Nah, ini. Seluruh pernyataan berikut benar kecuali opportunities, faktor lingkungan eksternal yang memberi pengaruh positif pada organisasi atau lembaga kita. Strength, faktor lingkungan eksternal yang memberi pengaruh positif pada organisasi. Threat adalah faktor dari lingkungan eksternal yang memberi pengaruh negatif pada organisasi. Weakness adalah faktor dari dalam atau internal organisasi yang memiliki sifat negatif atau kekurangan. Silakan teman-teman diisi A, B, C, D, dan kita periksa bersama. Ya, baik. Ya. Baik. Sudah selesai ya? Sudah, soalnya sudah. Oke, nah soal sudah selesai. Oh, tadi selamat sore Prof. Laksono. Oh ya, Prof. Laksono sudah hadir. Ya. Jadi, selamat sore Prof. Laksono. Jadi sebelum kita bahas, kita ke Prof. Laks dulu. Oh ya, kayaknya baru off. Nah, ya Bapak Ibu, ini tadi pertanyaan-pertanyaan, ada yang basic, ada yang advance ya. Dan tentunya Ibu Bapak ketika menjawab, ada yang memang basisnya itu pengetahuan yang dulu sudah pernah diakuisisi, ada yang pakai feeling, ya, dulu pernah ingat, gitu ya. Dan juga ada yang pakai wangsit, ya, pokoknya yang mana, gitu. Nah, ini juga menarik ketika kita membicarakan tentang Renstra. Yeah. Nah, karena Renstra itu ada yang dibuat secara serius, ada yang evidence-based, ya, ada juga yang dibuat ya dia setengah-setengah dengan konsultan, tapi tolong konsultan yang bikinlah, kami nanti menjalankan. Yeah. Nah, ada juga yang basisnya itu hanya tadi cari wangsit, ya. Yeah. Oke, ya, Bu Dias silakan dibahas, Bu Dias. Ya, menunggu Prof. Laksono atau kita bahas, Pak Andre? Langsung saja, Bu Dias. Ya. Teman-teman sekalian, mari kita jawab, dan nanti sebenarnya tidak mengatakan kurang lebih itu yang akan kita temui dalam buku yang saya sempat tuliskan. Jadi kalau nomor 1, jawaban yang mana teman-teman sekalian? Nomor 1, pertanyaannya apakah A untuk pertanyaan 1, 2 benar, apakah B ataukah C? Yang mana? C. C.
gitu ya. Jadi kalau membaca buku itu yang dicoba di bab 1 untuk disampaikan adalah pemahaman tentang manajemen strategis, dan kemudian sebagai bagiannya adalah perencanaan strategis. Karena dalam manajemen strategis itu ada 3, ada soal strategic thinking-nya, kemampuan berpikir strategisnya, tetapi kemudian itu dibuktikan dengan menyusun strategic planning-nya, Renstra-nya, dan tentu dalam situasi yang disebut sebagai strategic momentum. Itu ketiganya harus hadir. Tetapi Renstra-nya sendiri secara sederhana sebuah dokumen yang di dalamnya berisikan jawaban-jawaban dengan tajam berbasis data, ya, menjawab pertanyaan where are we today? Rumah sakit kita ada di mana? Puskesmas kita ada di mana? Kantor dinas kita di mana? Lembaga kita di mana? Tetapi kemudian juga menetapkan mau kemana? Where do we arrive and when? Ya, lalu kemudian karena dari tahu kita sekarang di sini, padahal mau ke sana akan terlihat gap-nya, itu menjadi cara untuk kita menyusun strategi dengan menjawab ya how to achieve it, how do we get from here to there. Sehingga nomor 1 ini adalah jelas jawabannya yang C, yaitu menjawab kita di mana, mau kemana, dan kapan mencapainya. Kurang lebih itu yang ada di dalam pengantar atau pendahuluan di buku itu. Ini menjelaskan bahwa Renstra bagian dari strategic management, ada soal strategic thinking, ada soal strategic planning yang isinya adalah data-data tentang kita sekarang di mana, lalu tapi tujuan kita mau kemana, dan kemudian bagaimana mencapainya atau strategizing. Itu nomor 1. Sehingga 3 tahap utama dalam penyusunannya adalah yang mana teman-teman? Kalau tadi nomor 1 jawabannya C, jawabannya yang tadi, maka yang ini yang mana? Kita ada di mana, dijawabnya dengan melakukan apa? Analisis situasi. Analisis situasi. Betul. Ya. Lalu mau kemana adalah setting objektif, menetapkan tujuan. Lalu gimana cara sampainya adalah strategizing, strategic formulation. Jadi kemudian sekian bab berikutnya menjelaskan pendekatan-pendekatan dalam formulasi Renstra, dalam penyusunan Renstra, yang mengawali dengan bab pertama adalah analisis situasi, membaginya secara internal, eksternal, apa yang positif, apa yang negatif, dan di luar eksternal, apa yang juga memberi pengaruh positif atau negatif. Sehingga 3 tahap utamanya adalah analisis situasi, menetapkan tujuan, dan kemudian mode formulasi. Tetapi kalau membuat analisis situasi, rata-rata Renstra usianya 3-5 tahun. Sehingga datanya sebaiknya adalah data yang baik, data yang kemudian dengan tajam memberi informasi, tetapi juga ada ruang ya, mengakses apa yang masing-masing akan harapkan tuju, ya, capai dalam visi misi ke depan, apa yang kemudian diakses sebagai sudah hal yang baik, sehingga strength itu, atau apa yang masih menjadi weakness, di luarnya juga apa yang bisa jadi opportunities dan threat, tetapi juga seluruh data itu kan akan dipakai dalam sekian tahun, menjadi penting untuk durable, sehingga dilakukan forecasting, time series untuk melihat. Misalnya itu, untuk mengingatkan data yang dipakai oleh data, dan tentu proses monitoring. Sehingga jawabannya adalah B. Nomor 4, karenanya Renstra sebenarnya harusnya tidak menjadi sekedar dokumen formal, ada berkas yang tersimpan rapi di laci ya atau di lemari, sesekali diingat ketika misalnya menjelang proses akreditasi ya, untuk menghafalkan visi misi, tetapi kemudian semestinya ada proses yang melibatkan stakeholder inti. Sehingga ada involvement, dengan involvement itu akan muncul rasa saling memiliki, sense of belonging, akan mudah membangun komitmen dan seterusnya. Sehingga proses pengambil keputusannya akanlah amat baik jika berlangsung atas nama konsensus. Tentu saja konsensus yang hierarkial, konsensus decision making group. Ini sebenarnya proses untuk menjelaskan Renstra yang akan efektif, yang akan ada buku Rise and Fall Strategic Planning. Kalau berhasil itu adalah kalau kemudian ada ownership-nya, bahwa kita memang akan memanfaatkannya untuk kita acu, karena prosesnya memberi ruang keterlibatan dan atas nama konsensus. Sehingga dalam menjadi peserta CDMG tentu saja bukan soal harus pejabat eselon atau putra daerah, ya, tetapi kemudian ada aspirasi, ada proses pengambilan kebijakan atas nama top manajemen dan sebagainya. Sehingga nomor 5 tentu yang akan kita pilih adalah D, ya, pejabat eselon. Sehingga dengan itu maka Renstra itu adalah pasti segala sesuatu yang tadi jawaban A, B, C itu benar, kecuali dalam proses penyusunannya nanti ada hierarki, karena ini strategic thinking,
Okay. Tentu nanti ada cascading, ada kalau misalnya sebuah rumah sakitnya adalah rumah sakit yang corporate, maka ada Renstra untuk berlangsung bagi seluruh rumah sakit, tetapi nanti di breakdown untuk menjadi masing-masing rumah sakit, lalu kepada unit-unit tertentu. Sehingga ada hal-hal yang memang membutuhkan level strategic thinking yang tentu pada hal teknis tertentu itu tidak bisa diikuti oleh semua, sehingga dalam penyusunannya tentu bukan berarti semua tanpa terkecuali terlibat sebagai tim penyusun dengan partisipasi secara penuh. Jadi nomor 6, jawaban yang kita pilih adalah E. Nomor 7, situasi sekarang pandemi COVID luar biasa, ada sangat banyak perubahan yang sangat signifikan mengubah landscape-nya pada situasi internal eksternal, jelas menjadi jawaban bahwa Renstra tentu kalau hendak dijadikan acuan pedoman, ya pada batas tertentu perlu direview, di-adjust, diperbaharui. Sehingga jelas yang salah adalah yang bahwa tidak dapat direview dan diperbaharui. Itu nomor 7. Nomor 8, kita mengenal dalam analisis situasi nanti melihat pada konteks soal span of control, mana yang sphere of influence, mana yang kemudian strateginya adalah strategi langsung berada kontrol dalam manajemen, manageable, under control, kemudian sesuatu yang bisa langsung diintervensi, tetapi ada yang memang bentuk strateginya beda karena dia sesuatu yang kita dipengaruhi tetapi tidak sepenuhnya bisa dikontrol. Pengenalan mana yang berada dalam kontrol, mana yang tidak, itu antara lain dengan pendekatan sistem melihat faktor internal dan eksternal. Sehingga dari sisi itu kita akan bisa memilih jawabannya jelas adalah yang C, karena pelanggan, penyandang dana, kita sangat dipengaruhi tetapi tidak sepenuhnya bisa kita kontrol. Itu nomor 8. Nomor 9 terakhir, dengan demikian itu cuma formal mengatakan dengan demikian ya berpikir strategis, tadi strategic thinking akan mampu membuat kita tahu dengan posisi seperti ini apa strateginya, maka memetakan mana hal positif yang sudah menjadi kekuatan, mana hal yang negatif yang masih atau di bawah standar yang masih menjadi weakness untuk internal, atau apa yang dari luar yang bisa menjadi opportunities karena berpengaruh secara positif, atau yang mesti menjadi threat ya karena mempengaruhi organisasi kita secara negatif. Itulah yang ada, sehingga dengan demikian jawaban yang kita pilih adalah P, karena strength adalah faktor. Itu teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang berbahagia, yang hendak saya sampaikan. Kalau kemudian saya hendak menyampaikan isi bukunya yang dilihat ya. Bukunya itu sebenarnya boleh kelihatan ini, jadi ini nanti bisa diberikan, tetapi kurang lebih gambarannya adalah seperti itu. Ada situasi tentang apa itu Renstra, bahwa kemudian dia soal strategic thinking, strategic planning, strategic momentum. Ada hal-hal yang kemudian menjadi khas untuk organisasi pelayanan kesehatan, tetapi konsep berpikir strategic planning adalah tadi 3 langkah, ya menjawab 3 tahapan, ya dengan posisinya, dengan keterukurannya, lalu memetakan internal eksternal sehingga nanti menjadi strategi yang operasional dan tidak menyisakan ruang atau gap antara visi dengan aksi untuk mencapainya dengan berbagai. Kurang lebih itu yang sebenarnya saya hendak sampaikan. Ada hal-hal yang masih belum, yang perlu dilengkapi saya sampaikan tentang monitoring, evaluation, kontrolnya, tentang indikatornya dalam kesehatan. Tetapi kalau itu sudah kita pahami, maka kita bisa menyusunnya dalam tailor-made, dalam berbagai formula kita bisa kemudian meng-adjust sendiri karena kita sudah memahami prinsip-prinsipnya. Kurang lebih itu sebenarnya secara singkat apa yang ada di dalam buku. Terima kasih Pak Andre, saya kembalikan. Baik, terima kasih Bu Tias. Quick review, Ibu dan Bapak, dengan cara yang sistematis, pertanyaan-pertanyaan, dan itu logik semuanya sesuai dengan urutan buku, kemudian juga mengandung kata-kata kunci yang perlu Bapak dan Ibu ingat. Ya. Nah, oleh karena itu, dengan quick review tadi kita bisa melihat isi buku yang ditulis oleh Bu Tias. Tapi bukan berarti hanya dengan menjawab pertanyaan tadi Bapak Ibu tidak perlu baca bukunya, gitu ya. Nah, jangan. Ini hanya teaser, ya. Ini hanya teaser. Ini hanya untuk memancing kita semua, ya, how far pemahaman kita terkait dengan rencana strategis. Saya lihat Bu Vira sudah agak pusing ini ya, sudah nggak sabar
Ada yang nanya tadi, nomor 4 jawabannya apa? Ingin komentar, ya. Terus ada yang nanya beli bukunya di mana? Gitu. Ya, nanti itu kita jawab semua di bagian akhir. Ya. Karena ini bukunya laris sekali, kemudian juga terkait dengan jawaban nomor 4, nanti bisa ditanya ke teman-temannya. Ya.